legenda manusia harimau, Bengkulu. Di sebuah desa di Bengkulu yang memiliki sebuah bukit yang sangat istimewa. Bukit itu bernama Bukit Sarang Macan, atau Tebo Saang Imau dalam bahasa suku Rejang. Bukit itu adalah tempat yang penuh dengan rahasia dan keajaiban, karena di sana tinggal para harimau jelmaan, yaitu manusia yang bisa berubah menjadi harimau. Para harimau jelmaan ini konon memiliki kekuatan gaib. Mereka adalah 7 orang pria yang sangat berani dan kuat, yang menjadi penjaga dan pelindung desa. Mereka bisa berubah menjadi harimau yang gagah dan perkasa, yang bisa mengalahkan musuh-musuh desa dengan mudah. Mereka juga bisa berubah menjadi manusia yang rendah hati dan bijaksana, yang selalu menghormati adat dan norma desa. Mereka adalah pahlawan desa, yang selalu dihormati dan disegani oleh warga. Mereka adalah legenda 7 manusia harimau, yang telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya desa. Para harimau jelmaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban desa. Mereka akan muncul dan menampakkan diri ketika ada yang mengancam atau melanggar adat desa. Mereka akan memberikan peringatan dengan cara menyerang dan memakan hewan peliharaan warga. Mereka juga akan menampakkan diri pada bulan Mulud atau Maulid Nabi, sebagai tanda keberkahan dan perlindungan. Warga desa tidak takut atau benci kepada harimau jelmaan ini. Mereka justru menganggap mereka sebagai pelindung dan penjaga desa. Mereka percaya bahwa harimau jelmaan ini adalah reinkarnasi leluhur mereka, yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Mereka juga percaya bahwa harimau jelmaan ini tidak akan pernah melukai atau membunuh manusia, kecuali jika manusia itu berbuat jahat atau merusak alam. Suatu hari, sekitar tahun 2017 lalu, seorang lelaki dari desa Ladang Palembang, Kabupaten Lebong, pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Tiba-tiba, ia merasakan ada yang mengawasinya dari balik semak-semak. Ia menoleh ke arah sumber suara dan terkejut melihat sosok yang tidak biasa. Di sana, ia melihat seorang pria yang berdiri tegak, tetapi memiliki wajah yang mirip dengan harimau. Matanya yang tajam menatapnya dengan intens, dan bulunya yang lebat menutupi tubuhnya. Ia adalah manusia harimau, salah satu dari 7 penjaga desa yang bisa berubah wujud. Ia tampak ingin mengenal lelaki itu lebih dekat, tetapi tidak berniat menyerangnya. Lelaki itu merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Ia pernah mendengar cerita tentang manusia harimau dari orang-orang desa, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Ia tidak bergerak, tetapi hanya memandangnya dengan hati-hati. Manusia harimau itu juga tidak bergerak, tetapi hanya memandangnya dengan tenang. Mereka saling menatap selama beberapa saat, sebelum manusia harimau itu menghilang di balik pepohonan. Beberapa tahun kemudian, seorang lelaki dari desa Sukamerindu, Kabupaten Kepahyang, pergi ke hutan untuk berjalan-jalan. Ia suka menikmati keindahan alam dan kesegaran udara di hutan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang bergerak di depannya. Ia mendekat untuk melihatnya lebih jelas, dan terkejut melihat sosok yang luar biasa. Di sana, ia melihat seekor harimau yang berlari dengan cepat, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih gelap dari harimau biasa. Ia adalah manusia harimau, salah satu dari 7 penjaga desa yang bisa berubah wujud. Ia tampak sedang berburu atau bermain, tetapi tidak menyadari kehadiran lelaki itu. Lelaki itu merasa kagum, tetapi juga waspada. Ia pernah mendengar cerita tentang manusia harimau dari orang-orang desa, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Ia tidak mengganggu,
tetapi hanya mengamati dari jauh. Manusia harimau itu juga tidak mengganggu, tetapi hanya melintas di depannya sebelum menghilang di balik semak-semak. Ada pula cerita dari seorang lelaki dari Desa Tanjung Agung, Kabupaten Rejang Lebong, tidur di rumahnya yang sederhana. Ia baru saja pulang dari sawah, dan merasa lelah dan mengantuk. Ia tidur dengan nyenyak, dan bermimpi tentang hal-hal yang baik. Tiba-tiba, ia terbangun oleh suara yang menggelegar. Ia mendengar suara yang seperti suara harimau yang mengaum, tetapi juga seperti suara manusia yang berbicara. Ia adalah manusia harimau, salah satu dari 7 penjaga desa yang bisa berubah wujud. Ia tampak sedang berkomunikasi atau memberi peringatan kepada sesama manusia harimau. Lelaki itu merasa bingung, tetapi juga takut. Ia pernah mendengar cerita tentang manusia harimau dari orang-orang desa, tetapi ini adalah pertama kalinya ia mendengarnya secara langsung. Ia tidak berani keluar dari rumahnya, tetapi hanya berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan. Keesokan harinya, ia menemukan bekas cakaran di pintu dan jendela rumahnya. Ia merasa bersyukur bahwa manusia harimau itu tidak masuk ke rumahnya, tetapi hanya memberi tanda bahwa ia ada di sana. Bukit Sarang Macan juga adalah tempat yang dihuni oleh harimau Sumatera, yaitu harimau yang hidup liar di hutan. Hutan di bukit itu sangat rimbun dan alami, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi harimau Sumatera untuk berburu dan bertahan hidup. Namun, hutan itu juga memiliki hukum alam yang tidak tertulis, yaitu siapapun yang merusak lingkungan hutan akan mendapatkan balasan dari alam. Warga desa sangat menyadari hal ini, sehingga mereka tidak pernah merusak atau mengganggu hutan di bukit itu. Mereka juga tidak pernah berburu atau membunuh harimau Sumatera, karena mereka menghormati dan menghargai keberadaan mereka. Mereka percaya bahwa harimau Sumatera adalah saudara dari harimau jelmaan, yang juga memiliki kekuatan gaib dan dapat berubah wujud menjadi manusia. Kepercayaan dan budaya ini telah menjadi warisan yang sangat berharga bagi warga desa. Meski zaman sudah semakin maju, mereka tetap menjaga dan melestarikan warisan ini dengan baik. Mereka tidak pernah melupakan sejarah dan legenda mereka, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan mereka. Mereka juga berharap bahwa generasi mendatang akan tetap menghormati dan menghargai warisan ini, dan tidak akan pernah melupakannya. Demikianlah kisah legenda 7 manusia harimau di Bengkulu, yang telah diceritakan dari mulut ke mulut sejak dahulu kala. Kisah ini adalah salah satu contoh dari kekayaan dan keunikan cerita rakyat dan budaya Indonesia, yang patut kita banggakan dan lestarikan. Semoga kisah ini dapat menghibur dan menambah wawasan Anda, dan semoga Anda juga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.